Oke, ini saya punya Kimong. Ini beberapa komentar di video sebelumnya, banyak yang nanyain sekarang perkembangannya seperti apa untuk Kimong yang pecah batang. Ini videonya dari awal ada di channel YouTube Belajar Bonsai, kemudian dari tahap awal pecah batang, pecah 4, kemudian pecah 8, pecah 16, tahapannya ada videonya. Dan ini video terakhirnya saya masih pakai pot besar, ini udah saya pindah ke pot kecil. Kemudian ini udah mulai saya kawatin. Oke, jadi ini memang masih agak saya timbun akarnya, tapi ya ini lumayan. Terakhir sampai pecah 16 untuk Kimong yang ini. Kemudian setelah pecah 16 masih di pot besar waktu itu, langsung saya press karena ini sebenarnya udah laku, tapi sama yang punya masih dititipin di sini karena saya bilang saya harus bikin update-nya. Jadi dia nggak masalah, jadi tetap ditinggal di tempat saya untuk saya bikin update-nya. Jadi ini kemarin rencananya saya pengen agak besar, makanya saya masih pakai pot besar. Tapi karena udah laku, orangnya nggak masalah, ukurannya segini, mau bikin small aja katanya, jadi ini udah saya pindahkan ke pot yang lebih kecil. Oke, ini terakhir udah ngepres cabang, ini udah pas menurut saya cabangnya, cabang pertama, kedua, kemudian ini backnya juga udah ada, ini keempat, kelima, untuk topnya nanti pakai yang ini. Ya udah pas ini, sebenarnya tinggal mungkin nanti perlu pengelosan. Nah ini di awal untuk cabang pertama ini udah mulai saya kawatin, udah mulai saya arahkan. Oke, di sini saya sama Mas Azid dari Anatomi Bonsai juga ikut bikin konten untuk Kimong yang ini. Oke, untuk bahan bonsai Kimong ini kan saya akan mengikuti dari awal sampai jadi seperti ini. Untuk tahapannya udah sampai apa ini, Om Is? Oke, ya ini tadi saya udah sampaikan bahwa ini saya pindahkan dari pot yang besar setelah ngepres. Sebenarnya saya ngepres dulu, kemudian saya pindahkan ke pot ini. Ini masih saya casing untuk akarnya. Sebenarnya ini udah bisa diekspos juga sebenarnya akarnya, karena ini udah lumayan, udah sekitar 3 mingguan ini saya pindahan ke pot yang kecil ini. Nah ini terakhir udah saya kawatin untuk cabang pertama, cabang kedua ini udah saya kawatin, sudah mulai saya arahkan sambil dilos. Kemudian untuk cabang selanjutnya ini memang masih kurang, ukurannya masih kurang besar, tapi ini udah saya arahkan juga di awal supaya nanti ketika bikin anak cabang nanti tinggal ngikutin aja. Jadi ini kerangka dasarnya udah ada seperti ini, nanti tinggal ngelanjutin, terutama karena ini udah laku, jadi ini saya arahkan supaya nanti yang pemilik selanjutnya bisa paham arah yang saya mau, dan walaupun belum tentu sama ya yang kita mau dengan yang pembelinya misalnya, tapi ketika dia lihat kerangka seperti ini sebenarnya dia udah punya bayangan juga akhirnya bahwa ini nanti jadi cabang pertama, kedua, kemudian ini ada back, ketiga, 4, 5. Ini ada juga tunas baru di belakang, agak ke belakang, tapi ini nggak tahu nanti mau dipakai atau enggak, tapi ini masih saya biarkan dulu yang ini ya. Ini ya sebenarnya bisa aja ini buat ngisi aja, nanti masih bisa dipakai ya. Ini backnya juga masih di loss dari awal, nggak tahu saya ini agak perkembangannya kurang bagus, kayaknya nggak gede-gede dari awal ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk topnya nanti pakai yang ini untuk terusannya. Untuk bahan bonsai Kimong ini kan dari awal di pot. Untuk keuntungan di pot ini apa ini, Om? Perbedaannya dengan di ground? Oke, kalau di pot ini kan sebenarnya kelebihannya kontrol kita lebih banyak ya, karena mungkin bisa kita lihat tiap hari, karena di pot ada di rumah, jadi kontrolnya
bisa maksimal dibandingkan misalnya di ground yang kita datang cuman sekali seminggu atau berapa kali seminggu. Jelas apa namanya lebih terkontrol ketika itu ada di pot. Nah yang kedua, kelebihannya ketika kita kerjakan di pot itu kesan tuanya lebih cepat dapat daripada di ground. Karena di pot itu hidupnya kan serba terbatas, tempatnya terbatas, medianya juga terbatas. Walaupun dengan kita ngasih pupuk dan sebagainya, tetap ada batasannya. Tapi kalau kita tanam di tanah misalnya atau di ground, akarnya bisa kemana-mana. Batang itu cenderung muda terus kalau di ground. Tapi kalau di pot itu dia bisa kelihatan tua, karena yaitu keterbatasan itu dia jadi kambiumnya menipis, warnanya jadi putih. Kadang saya ditanya itu kok bisa putih warnanya. Sebenarnya untuk jenis-jenis ficus, walaupun awalnya warnanya ketika masih muda misalnya coklat kayak preh misalnya atau kimeng, ketika muda biasanya memang warnanya coklat, tapi lama-lama kalau udah tua itu akan kelihatan putih ya. Apalagi misalnya sering disikat, dibersihkan, itu biasanya batangnya cenderung putih kalau di foto misalnya atau di video. Kadang banyak yang nanya saya kadang kalau ada foto atau video kok batangnya putih. Nah itu sebenarnya menunjukkan ketuaan ya, ketuaan pohonnya. Oke, untuk di pot sendiri ada perawatan khususnya Gong? Kayak ganti media atau lebih rutin lagi atau gimana? Oh iya, tentu saja kalau misalnya di pot itu jelas untuk ganti media, kemudian pemotongan akar misalnya itu rutin kita lakukan, tergantung kita lihat perkembangan pohonnya. Misalnya udah kelihatan kurang subur, kurang nembak misalnya pertumbuhannya, nah itu berarti kemungkinannya medianya udah kurang subur atau akarnya udah penuh. Akarnya udah penuh di pot juga bisa jadi masalah. Jadi pohon itu nggak bisa berkembang lebih baik atau nggak bisa tumbuh subur juga kalau akarnya penuh. Walaupun medianya masih bagus atau masih subur. Misalnya kadang kalau kita pakai pupuk kandang misalnya kan, pupuk kandang yang utuh misalnya kayak kotoran kambing kayak gini kan kadang nggak langsung hancur. Jadi kelihatan misalnya walaupun ini nggak hancur misalnya tapi kok pohonnya kurang subur. Nah mungkin itu akarnya yang penuh, bukan berarti medianya nggak subur ya. Kadang media subur juga kalau akarnya penuh juga akhirnya pertumbuhan pohonnya juga jadi terganggu, jadi melambat. Oke, untuk media bahan kimeng ini apa saja yang untuk di pot? Untuk jenis ficus sebenarnya saya sama aja, termasuk jenis waru juga saya sama. Saya masih pakai pasir. Sebenarnya pasir apa aja bisa, selain pasir laut ya. Pasir kali, pasir bangunan, pakai pasir malang lebih bagus. Jadi pakai pasir, pupuk kandang, sama sekam mentah, sekam bakar bisa. Itu saya biasanya pakai 3 itu untuk jenis ficus, waru. Rata-rata di pot saya pakai media itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk update kimong yang ini. Mudah-mudahan ini nanti belum diambil sama yang punya. Kalau belum diambil mungkin nanti saya bisa bikin video update-nya lagi untuk perkembangannya, atau nanti pas ngawatin misalnya. Oke, terima kasih Mas Azid udah hadir. Teman-teman bisa subscribe di channel Anatomi Bonsai, nanti bisa nonton kontennya juga di sana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.